Yang saya bela bukan Jessica-nya ya, tapi kebenaran dan keadilan. Siapapun pelakunya, saya mencintai itu. Kenapa? Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. HP Amel yang 3 itu yang hilang. Uang 30 juta untuk gaji guru masih ada. ATM Mama sama Amel masih ada. Terus emas juga masih ada. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah. Suami sekaligus ayah korban Tuti dan Amel yang jadi korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat memberi pengakuannya. Ia memberikan pengakuan terkait kemanakah perginya perhiasan milik korban yang sebelumnya sempat tercecer di TKP. Suami Tuti Suhartini dan ayah Amel ini menyebut perhiasan istri dan anaknya itu sudah diberikan kepada Zia, cucu sematawayangnya. Zia merupakan anak dari Yoris Raja Amanullah dan Yanti Jubaidah. Hal itu dilakukan karena dia tahu Amel dan Tuti sangat menyayangi Zia. Semua perhiasan milik Tuti dan Amel itu sudah diberikan ke Yanti untuk nantinya diberikan kepada Zia. Diakuinya sebenarnya ada satu perhiasan milik Tuti yang jatuh di halaman. Setelah ketemu, perhiasan itu oleh Yoris dititipkan kepada Ida, ibu angkat dari Danu. Sebenarnya ada satu perhiasan milik Tuti yang jatuh di halaman. Setelah ketemu, perhiasan itu oleh Yoris dititipkan kepada Ida, ibu angkat dari Danu. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick. Ternyata kasus Subang nyaris terpecahkan pada 2 tahun lalu karena satu pengakuan dari salah satu saksi kunci. Bahkan kala itu polisi yang melakukan penyelidikan sempat melakukan sujud syukur. Namun sang saksi kunci justru meralat pengakuannya. Nama saksi itu adalah Ramdhanu alias Danu. Ia sempat menyita perhatian khalayak lantaran kerap mengubah keterangannya. Mabes Polri dan penyidik Polres Subang meminta keterangan tambahan dari sejumlah saksi setelah mengantongi hasil laboratorium forensik. Yosef, saksi sekaligus suami korban pembunuhan pun kembali menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Yosef ditanya soal kepemilikan aset terkait yayasan. Dikutip dari tribunjabar.id, kabar tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat. Pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan pada Senin 13 September 2021 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selain Yosef, salah seorang saksi yang ditanyai keterangan soal yayasan itu adalah Yoris, anak sulung Yosef sekaligus kakak Amalia yang juga korban. Namun Yoris tak jadi memberikan keterangan karena mengalami sakit hingga meminta izin untuk pulang ke rumah. Dalam pemeriksaan itu, polisi mulai menguak aset yang dimiliki Yosef terkait yayasan tersebut. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one. Sopir mobil jenazah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang beri kesaksian soal Ibda Irlan. Diketahui Ibda Irlan merupakan kanit Jatanras Polres Subang.
Namanya sempat disebut oleh anggota Banpol, Uci yang mendatangi TKP untuk menguras bak mandi sehari pasca kejadian. Imam, sopir ambulans jenazah Tuti dan Amel pun berikan kesaksian soal Ibda Irlan. Diketahui, Imam bersama dengan Agus, membawa kedua jenazah dalam 2 mobil ambulans yang berbeda. Sebelum berangkat ke RS Sartika Asih Bandung, Imam mengaku terima uang dari Ibda Irlan. Menurut dia, saat itu polisi melakukan briefing di dalam ruangan sementara dirinya menunggu di luar. Sementara itu, Agus juga membenarkan bahwa mereka diberi uang bensin. Penyidik itu nelpon saya bahwa minta mobil dipindahkan. Betul, agar tidak di sana. Mobil Yaris nih, bukan mobil apa-apa, mobil Yaris. Waktu itu telepon dulu ke saya. Kalau seandainya pihak Pak Yosep, Kang Mul nggak ada, Ayoris pasti didampingi saya. Tadinya begitu, saya udah ngomong. Tapi kebetulan ada Kang Mul, ada Pak Yosep waktu itu, makanya saya nggak ikut. Kan saya ngomong gitu. Itu sangat manusiawi, atau yang ambil tuh sesok diambil gitu, malah diantar sama petugas. Malah satu mobilnya saya itu, kalau saya satu mobil pakai mobil hitam dengan Pak Aib waktu itu saya berangkat ke mobil. Kalau Pak Yosep sama Yoris, Arif dan si Bang Gede, 4 orang ya, Wak. Nah, 4 orang langsung berangkat ke sana. Kalau nggak salah Pak Lurah ada di sana ya. Saya enggak, karena ini Pak Mul, waktu itu telepon dulu ke saya. Kalau seandainya pihak Pak Yosep, Kang Mul nggak ada, Ayoris pasti didampingi saya. Tadinya begitu, saya udah ngomong begitu. Dan saya ditunggu sama Pak Aib juga di sini. Tunggu, sudah datang Ayoris sama Danu, alhamdulillah. Sok, salik boleh itu, Aduh.